Jadi suruh menyembah Muhammad, tapi mereka tidak mengakui kalau itu Allah Muhammad gitu loh, ya. Bu, kan aneh ya, masa Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Muhammad, jadi hendaklah kalian juga bersolawat Nah. untuk nabimu, kan aneh. Kok ada Allah kok solawat untuk nabinya? Nah, itu maksudnya. Tapi yang mana ini? Allahnya yang mana? Kalau di atas kan Yesus Al-Masih atau Yesus, ya. Tapi kalau yang di bawah saya nggak tahu. Masa Allah suruh menyembah Muhammad? Ya kan begitu. Mana yang lebih besar? Sedangkan Oke, saya jawab ya. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Dia datang bukan mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Dia datang sebagai Adam yang kedua, yaitu melakukan kehendak Bapa. Baca Yesaya 40 ayat 3, baca Mazmur 40 ayat 7. Yesus mengatakan, aku datang, sungguh dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa? Bukan untuk mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Dia datang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Dia datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa sebagai anak yang taat, sebagai Adam yang kedua. Kenapa? Karena Adam yang pertama telah gagal menjadi anak Allah, telah jatuh sebagai citra Allah. Gampang jawabannya. Yesus sang firman yang ada sejak kekal di dalam diri Allah, dia datang bukan sebagai akulah Allah sembahlah aku. Kealahan Yesus itu didapat karena dia firman sehakikat dengan Allah. Dia datang bukan sebagai akulah Allah sembahlah aku. Dia datang sebagai anak Allah yang melakukan seluruh kehendak Allah. Makanya Yesus mengatakan apa? Pengajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dan kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dia datang untuk melakukan segenap kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan seluruh kehendak Bapa. Oke ya teman-teman ya. Jadi Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Baca dong 1 Korintus 15 ayat 44-45. Nah yang anehnya, Allah itu bisa sholat teman-teman di dalam Quran. Bukan hanya Allah itu bersolawat untuk Muhammad, Allah itu sehari 5 kali loh sholatnya. Bahkan Allah itu membaca 2 surah di dalam Quran. Ya, saya bisa sebutkan hadisnya. Allah itu ngaji, bayangin. Dan Allah itu bersolawat bukan hanya untuk Muhammad, tapi juga untuk orang-orang mukmin. Aneh ya. Yesus datang sebagai anak manusia, dia berdoa loh. Dia memang manusia, dia datang sebagai anak Allah. Dia mengatakan Yesus Bapa siapa? Dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapaknya, itu jelas di dalam Alkitab kita. Yang aneh, Allahmu berdoa. Berdoa kepada siapa Allahmu bersolawat? yang dibilang kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, berapa kali kamu menyembah Ibrahim? Allah itu. Izin bentar Bu. Jadi teman-teman muslim ini mereka tidak kepaham tentang arti kenosis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenosis yaitu perendahan diri dalam waktu sementara. Nah, Alkitab kan mencatat dengan jelas dia yang adalah rupa Allah mengusungkan diri menjadi lebih rendah bahkan daripada malaikat untuk waktu yang sementara. Nah, seperti yang Ibu Sofia itu jelaskan, dia datang itu untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Berapa perjanjian kekal yang Tuhan lakukan antara manusia dengan iblis. Nah, dia datang untuk melakukan menggenapi itu agar perjanjian itu, agar pengampunan Tuhan dapat tersampaikan kepada manusia tanpa melanggar atau kontradiksi dengan Kejadian 3 ayat 15 itu tadi. Jadi mereka memang tidak paham arti kenosis, perendahan diri. Mereka nggak paham arti Mesias atau arti Al-Masih. Ya, Yesus datang itu sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Dia datang untuk melakukan semua kehendak Allah yang taat sampai mati. Itu yang Allah kehendaki dari Adam, dari seorang anak manusia. Nah, karena Adam yang pertama gagal, Yesus harus datang menjadi manusia Adam yang kedua. Yang aneh, dia tadi tidak berani menjawab kata doa di dalam Quran. Kata doa jelas ya, sola. Ya, kata sola itu artinya berdoa. Salah itu artinya berdoa. Betul nggak Bu? Ibu berbahasa Arab. Solawat itu artinya apa Bu? Solawat. Solawat itu kan menyembah atau apa? Iya, menyembah. Solawat itu terus-menerus memberikan doa, betul? Artinya sesuatu yang dilakukan terus-menerus atau berdoa, sesuatu yang continue. Iya. Nah, anehnya kalau Allah dan para malaikatnya terus-menerus berdoa untuk Muhammad, menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya salah, karena kan dia dari tanah ke tanah, sedangkan Allah kan dari atas
ya kan, yang sang penguasa. Karena kan ada dua nih di dalam dunia, ada Allah yang di atas, ada yang berkuasa. Iblis ini yang menyamar jadi Allah juga gitu loh. Karena sebagai contoh, Isa Al-Masih kan nggak dibilang aku Allah ya kan, cuman dibilang jalan kebenarannya. Karena iblis itu mengaku Allah juga gitu loh. Ya, jadi saya jelaskan ya, di dalam seluruh Alkitab kita, Yesus itu mengatakan dia anak Allah dan Tuhan. Jadi antara Allah dan Tuhan itu beda, teman-teman. Ya, kealahan Yesus itu didapat karena dia hakikat aslinya adalah Sang Firman yang ada sejak kekal di dalam diri Bapa. Ketika dia keluar menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Itu kealahan Yesus, makanya Yesus berkali-kali mengklaim, aku anak Allah. Ketuhanan Yesus itu karena segala kuasa diberikan kepada Mesias sebagai Kristus. Ketuhanan itu artinya pemilik atau penguasa. Jadi nggak ada masalah dengan Yesus berdoa karena dia adalah anak Allah itu sendiri, berdoa kepada Bapaknya. Yang jadi problem ketika Allah mutus sholat. Allah kok sholat, lah wudunya gimana gitu loh Allah. Ya, jadi di dalam Quran Allah itu berdoa ya teman-teman, aneh sekali. Allah tuh pray loh, Allah tuh berdoa, yusaluna ala nabi. Ya, ini tamu kita dulu, kita sambut teman-teman, kita sapa dulu ya. Selagi Marho ini ya, selamat pagi Bapak. Marhosa. Marhosa, ya Bapak Islam atau Kristen? Mau